Masih waton. Wahai muslimin dunia, ingatkah kalian bagaimana sejarah telah mencatat 6 juta orang dari kaum yang pernah dilaknat Allah menjadi kera alias Yahudi laknatullah dimusnahkan secara kejam dengan tanpa ada belas kasihan di sebuah genosida dari kaum fasis Nazi Jerman. Katanya Hitler, sengaja aku sisakan sedikit dari mereka agar kalian merasakan bagaimana kejamnya Yahudi. Kekejaman yang menciptakan kekejaman baru. Yahudi yang frustasi dalam rangkaian memohon untuk tinggal di sebagian kecil wilayah Palestina. Namun silih bergantinya waktu, peristiwa demi peristiwa, mereka kaum Zionis laknatullah menjajah secara struktur negeri Palestina persis yang terjadi saat ini di negeri Khatulistiwa. Inilah watak penjajah, memasang muka manis untuk menikmati manisnya madu negeri terjajah, persis di negeri kita saat ini. Peristiwa Palestina masa lalu adalah peristiwa Indonesia saat ini. Jangan sampai terlenakan oleh buayan para asing dan asing, sehingga anak cucu kita kelak tak sanggup menikmati siang dan malam karena negerinya sudah tergadaikan. Lihatlah cermin hati bagaimana kondisi Palestina hari ini. Listrik diblokade, makanan diembargo, sedangkan guci-guci yang berisi minyak-minyak zaitun yang biasa diminum orang Palestina untuk menyehatkan tubuhnya dihancurkan, ditendang oleh Zionis Israel laknatullah. Mereka kini kekurangan sandang, mereka kekurangan pangan. Tahukah kita bahwa anak-anak Palestina untuk menyambung hidupnya hari ini mereka memakan rerumputan yang ditemani haus dan dahaga, sedangkan kita masih tertawa lebar dengan setumpuk martabak, empal gentong dan nasi lengkok. Apa yang bisa kita berikan pada mereka? Masih adakah rasa di mana hati bicara bahwa mereka adalah saudara kita? Saudara seiman, saudara yang menganggap kita adalah negeri orang-orang yang kelak akan menyelamatkan bangsa Palestina. Kini mereka benar-benar berharap pada kita. Lantas apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Apakah kita cukup merasa peduli, merasa simpati, atau bahkan empati? Hanya itu. Maka aksi kalian yang mana kalau memang kalian empati? Tidak akan cukup untuk menggantikan tangis mereka dengan berdirinya kita semua di sini. Apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak Palestina supaya bisa tersenyum karena ayahnya telah syahid? Karena kakaknya yang pertama ikut syahid juga. Kakaknya yang kedua masih terus berjuang untuk mencari syahid. Sedangkan dirinya berharap tumbuh dewasa untuk ikut berjuang fisabilillah. Mereka mengalami kezaliman yang berkepanjangan. Di mana kita berada? Mana pertolongan kita? Mereka dibantai, dibunuh dengan kejam, tak peduli anak-anak ataupun orang tua yang rentan. Inilah kekejaman di akhir zaman. Lantas apa kata seorang ibu yang kini hidupnya sebatang kara? Mereka, Zionis laknatullah, telah sadis mencabik-cabik suamiku, tapi mereka tidak tahu bahwa kematiannya telah
itu. Mereka Zionis Israel mencoba mengubur kami, tetapi mereka tidak tahu bahwa kami adalah benih yang hendak disemai. Mereka Zionis Laknatullah membunuh anak-anak kami dengan bangganya, tapi mereka tidak tahu kami sedih karena tidak punya anak lagi untuk ikut berjuang fi sabilillah. Bahkan mereka membombardir anak-anak di Gaza, tapi mereka tidak tahu kematian anakku telah menghidupkanku untuk ikut berperang demi mempertahankan harga diri sebuah bangsa. Di atas kami, mereka hujani Gaza dengan mortir dan rudal. Tetapi mereka tidak tahu di atas mereka ada Allah yang Maha Pemberi balasan. Akan tiba masa dengan rasa yang sakit berkepanjangan dan nyawa menjadi tempat singgah sementara. Biarlah awan yang menyelimuti kegelapan menjadi saksi bahwa di dalam sunyinya dunia masih tersimpan gelora jihad kami. Intifada! Intifada adalah gelora darah kami. Tak ada darah yang mengalir sia-sia, karena sesungguhnya gajah telah mendonorkan darah bagi umat yang kehilangan darah. Ya Allah, turunkanlah azabmu atas Yahudi laknatullah. Karena mereka Amin. Amin. Saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama.